Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Disdik di podcast Disdik Kota Depok. Boleh pantun dulu ya. Makan kentang sama adik dan empok. Cakep. Selamat datang di podcast Disdik Kota Depok. Ya, hari ini saya host Muhammad Yusuf, ditemani kebetulan ada dua tamu kita yang sudah hadir dari bidang SD. Pertama saya perkenalkan Bapak Sahril Simamora, Kasih Kurikulum SD. Selamat datang Pak Sahril, apa kabar? Baik. Yang kedua tamu saya PTP GTK ya SD, Bapak Bahrun. Selamat datang Pak Bahrun, apa kabar? Baik kabarnya. Baiklah, sehat semuanya ya. Sobat Disdik yang dimuliakan Allah SWT, di bulan yang baik ini kita mau ngangkat tema yang baik juga nih Pak Sahril. Jadi kita ingin mengangkat tema tentang bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan yang menyenangkan. Nah ini mungkin temanya agak sedikit kita buat menyenangkan ya, karena selama ini mungkin orang Ramadan menganggapnya selalu sesuatu yang kita ibadah terus segala macam ya. Tapi mungkin di dunia pendidikan ini temanya cukup menarik ini yang disampaikan nanti oleh Bapak tentang Ramadan sebagai bulan pendidikan yang menyenangkan. Mungkin boleh disampaikan sedikit Pak Sahril, dipersilakan. Bulan Ramadan ini banyak sekali ya panggilannya ya. Ada Saharul Quran, ada Saharus Siam, dan salah satu adalah Syahrul Tarbiyah, di mana bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Nah, di sini maka mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai pendidikan, baik pendidikan di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, terutama untuk anak-anakku SD ya, bapak guru-guru SD, orang tua SD. Bagaimana kita membuat pendidikan itu yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga kalau dibuat pendidikan yang menyenangkan itu kalau dia mendapat materi pendidikan itu, maka kalau menyenangkan itu di otaknya langsung nyambung langsung ya, ingat betul, gitu. Betul. Tapi kalau kita ngajarkannya dengan marah-marah, dengan keras-keras gitu, dengan apa gitu ya, itu otaknya ketutup. Jadi apa yang disampaikan itu nggak masuk gitu. Maka kita harus membuat pendidikan itu yang menyenangkan sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa sampai dan bisa dilaksanakan. Kita harapkan dengan begitu maka pendidikan yang didapat itu nanti enggak sekedar dia dapat, tapi juga dia bisa nanti terus sampai di tuanya bisa beribadah dengan semangat. Oke, ya, baik. Berarti itu. Ini di satuan pendidikan juga di orang tua ya, artinya dua-duanya ini bersama atau hanya kita diselesaikan di satuan pendidikan saja Pak? Semua Pak, mulai di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kita harus buat agar suasana yang menyenangkan bagi anak-anak, dia senang menyambut bulan Ramadan, senang beraktivitas di bulan Ramadan. Seperti ya, rasanya cukup menarik topik kita pada hari ini. Cuma mungkin Pak Sahril, mungkin secara nyata ya, kira-kira seperti apa sih di satuan pendidikan gitu yang menyenangkan itu seperti apa? Artinya action seperti apa yang memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sehingga dalam bulan Ramadan ini anak-anak diajarkan juga berpuasa, diajarkan juga untuk beribadah, tapi secara menyenangkan gitu. Atau kita mulai dari rumah dulu ya? Nanti boleh. Rumah, boleh silakan. Ya, dari sekolah terus masyarakat ya. Dalam menyambut bulan Ramadan itu di rumah, maka keluarga-keluarga itu harus membuat dengan gembira ya. Jadi kalau kita menjelang bulan Ramadan gitu ya, kita misalnya anak-anak ajak makan gitu loh Pak, ya kan, munggahan gitu ya. Nah, di dalam munggahan itu tentu nggak hanya sekedar makan ya, tapi di mana kita bagi orang tua itu ngajak anak-anaknya, oh nanti di Ramadan apa nih targetnya nih gitu Pak, ya kan, apakah misalnya dia baca Al-Quran
mau hatam selama sebulan atau berapa sanggupnya anak-anak, ditarget dulu. Nanti sholat tarawihnya mau full atau bagaimana gitu. Kalau masih anak-anak kecil, apakah sanggup puasa penuh gitu atau cuma setengah hari? Dari awal itu sudah disebutkan, ditargetkan dan dijagi. Nanti kalau misalnya sudah selesai Ramadan, maka nanti akan diberi hadiah Lebaran, nanti ada THR gitu. Jadi menyenangkan. Salah gitu. satu daya tarik ya. Betul. Kalau mereka masih anak-anak apalagi taraf pelajar ya, Iya, SD mungkin ya. betul. Mungkin iming-iming itu akan lebih menarik buat mereka ya. Iya. Walaupun tentu kita harapkan sih nantinya akan mandiri sendiri. Betul. Nanti kalau pemahaman akan ibadah ikhlas itu akan materi selanjutnya. Tapi ketika masa anak-anak itu harus kita buat dulu bagi dia bahwa ibadah itu adalah yang menyenangkan gitu kan. Bukan karena itu wajib. Ini jadi dia merasa wajib bisa dilanggar gitu ya. Tapi kalau dia dari hatinya dia walaupun iming ibadah hadiah dulu tapi nggak masalah. Jadi dia senang mengerjakannya itu udah luar biasa. Sehingga timbul tanya bahwa ibadah itu menyenangkan. Sehingga nanti sampai besar dia ibadah itu merasa menyenangkan, bukan beban berat bagi dia. Iya, baik. Itu kalau di rumah ya. Di rumah. Sekarang kalau di sekolah nih mungkin yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan seperti apa? Iya, untuk di sekolah mari kita jadikan di bulan Ramadan itu pembelajaran yang menyenangkan ya. Misalnya kalau di sekolah kita buat program-program Pak di mana pembelajaran itu misalnya ibadah yang menyenangkan. Misalnya bersama-sama kita ngaji bareng gitu ya. Ngaji bareng di mana kan kalau bersama-sama dengan guru ya. Kemudian ada misalnya kita buat juga di sekolah itu ada tarhib Ramadannya ya. Mereka buat pawai gitu ya. Pawai di mana menyenangkan di bulan Ramadan ini, nanti kita berpuasa, kita mau taraweh, mau itu buat itunya masing-masing. Jadi dia buat gambar gitu Pak ya kan, untuk apa namanya untuk poster-poster gitu ya. Untuk jadi dibuat menyenangkan sebenarnya mungkin. Jadi suasana ibadahnya itu bersama dengan guru difasilitasi oleh sekolah bersama-sama dan dibuat dalam suasana yang mungkin berbeda dengan hari-hari biasa. Betul. Dan mungkin juga di sekolah itu agar terasa menyenangkan itu dibuat semacam lomba-lomba Pak, lomba-lomba ya, lomba-lomba yang berkaitan dengan Islamnya ya. Bisa hafalan lah, bisa bahasa Quran lah, bisa mewarnai, bisa misalnya puisi atau apalah, yang pokoknya lomba-lomba yang menyenangkan anak. Jadi ibaratnya pesantren kilat di SD itu misalnya jangan pesantren kilat yang kaku gitu ya, tapi yang luas gitu ya, sehingga anak-anak menangkap bulan Ramadan itu adalah yang menyenangkan gitu ya. Tapi tetap pelajarannya dapat seperti itu. Baik. Udah saya dengar juga ada kegiatan khusus di SD ya yang dilakukan. Benar, dalam rangka di bulan Ramadan ini dan juga dalam rangka tadi untuk pembelajaran yang menyenangkan itu, beribadah yang menyenangkan itu, kami di bidang SD akan melaksanakan kegiatan tanggal 23 Maret di Aula Lantai 10 di Maleka. Kita akan menyelenggarakan Duta Quran Pak. Duta Quran, di mana kita setiap SD mengirimkan 2 orang, satu laki satu perempuan yang punya kriteria. Misalnya satu, dia punya hafalan minimal dari Al-Fatihah sampai dengan Ad-Duha gitu ya. Kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik, udah terbiasa sholat 5 waktu dan berakhlakul karimah. Kita menjadikan mereka duta Quran di sekolah yang akan menjadi pelopor untuk teman-temannya dalam rangka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak karimah, mengajak untuk salat berjamaah. Nanti kegiatannya di sana nanti kita ada dongeng Pak. Nanti ada dongeng ya. Nanti dongeng untuk memotivasi anak-anak untuk beribadah gitu di bulan Ramadan. Kemudian ada tampilan dai cilik. Kemudian ada juga nanti tahfiz Quran anak-anak yang sudah hafal-hafal itu kita tampilkan, dan juga cara menghafal Al-Quran yang menyenangkan. Metode untuk bisa cepat menghafal ya. Nah, kita harapkan dengan itu anak-anak termotivasi untuk menghafal Al-Quran, tapi dengan yang menyenangkan gitu ya. Dengan metode-metode yang anak-anak mudah menangkapnya, tapi mudah juga menghafalnya. Baik, terima kasih. Ini Sobat Distik, kegiatan yang menarik nih dari bidang SD ya. Tapi berarti tadi mungkin nanti ada pengumuman ya, bentuknya apa namanya, flyer atau apa ya disampaikan, sehingga nanti mungkin
selain lewat podcast ini, teman-teman juga bisa juga melihat secara detail apa yang mereka harus persiapkan untuk menghadapi kegiatan tadi. Ya. Surat resminya nanti ada surat undangannya untuk sekolah-sekolah, dan tentunya juga ada flyer-flyer yang kita berikan. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti sekolah kita harapkan mengundang full lah ya. Karena nanti itu nggak pakai kursi Pak, biasa itu ada lesehan. Jadi lesehan full, ya. Di lantai 10 itu bisa banyak. Suasananya ya lantai 10 kalau suara tradisional itu akan banyak yang bisa Pokoknya senanglah di sana, ada pendongengnya udah luar biasa. Pokoknya pasti ini senangnya. Kayaknya SMP pengen lihat juga nih ya. Karena bukan cuma SD ya. Ya, baik, di sini telah hadir juga nih Pak Bahrun menemani Pak Syahril. Terkait dengan GTK Pak Bahrun ada yang ditambahkan barangkali terkait dengan kegiatan guru misalnya yang selama bulan Ramadan yang bisa dikaitkan dengan kegiatan Bapak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sobat Disdik, kami dari GTK sudah mengikuti apa yang sudah direncanakan untuk kegiatan Ramadan Disdik yang diawali dengan kegiatan Tarhib Ramadan. Seluruh kemarin kepala sekolah juga ada guru yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian di berikutnya ada juga kegiatan yang pawai ya kan, dipimpin oleh guru-guru. Itu banyak sekali kiriman dari sekolah-sekolah yang sudah masuk ke kami. Mungkin nanti bisa jadi tambahan untuk podcast ini yang tarhib dari setiap sekolah yang anak-anak sangat ramai untuk menyambut Ramadan. Jadi setiap sekolah ngadain sendiri ya, mereka ngadain sendiri kemudian dilaporkan ya ke bidang SD terkait kegiatan. Betul, itu berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan, mereka langsung melaksanakan kegiatan tahrib itu. Mungkin kalau yang sekolah itu 5 hari Jumat melaksanakan kemarin, kemudian yang 6 hari Sabtu melaksanakan kegiatan itu. Sepertinya Ramadan tahun ini sangat meriah itu Pak, kegiatan itu. Betul. Kemudian juga guru-guru juga banyak yang mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan yang selanjutnya, yang ini mungkin tilawah ya. Kemudian juga berikutnya tadi baru launching untuk pesantren kilatnya, itu akan ditindaklanjuti oleh guru-guru yang akan dilaksanakan kegiatan oleh siswa yang seperti Pak Syahril sampaikan sebagai contoh kegiatan akhir mungkin tadi Pak Syahril ya. Di Ramadan juga ada kegiatan yang distrik berbagi nantinya mungkin. Ya, berbagi. Nah, itulah kapan distrik berbagi Pak? Rencananya itu ya, rencananya mungkin sebelum libur ya Pak Syahril ya. Jadi kegiatan itu berakhir setelah Satlat, sekali berakhir dengan kegiatan distrik berbagi biasanya. Distrik berbagi yang nanti mungkin dihimpun oleh guru ya kan di sekolah. Untuk penyaluran mungkin nanti akan dilaporkan ke Basnas yang nantinya akan ada menjadi data dari setiap sekolah yang melaksanakan distrik berbagi. Itu mungkin yang akan dilaksanakan oleh GTK kita di SD ya terutama ini. Ya, mudah-mudahan nih kegiatan yang tadi sudah disampaikan Pak Syahril dengan Pak Bahrun ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan tujuan yang kita inginkan sesuai dengan tema kita bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan yang menyenangkan juga akan dapat juga kita capai dengan baik. Terakhir barangkali kepada Pak Syahril nih tips dan trik ya mungkin khusus nih buat teman-teman yang di SD barangkali ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan dari bidang SD. Monggo Pak. Intinya mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk beribadah dengan maksimal, tentunya dengan yang menyenangkan sehingga apa yang kita lakukan terutama untuk anak-anak agar berbekas sampai di yang besar nanti. Iya, baik. Itu tips dan triknya ya Pak Syahril. Yang terakhir kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat Ramadan ini sebagai bulan yang menyenangkan buat anak-anak sehingga mereka beribadah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan juga tidak merasa berat. Baik, demikian sobat Disdik yang dimuliakan oleh Allah SWT podcast kita pada hari ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Syahril dan Pak Bahrun selaku narasumber host tamu kita pada hari ini yang telah sama-sama hadir untuk mengisi acara podcast Disdik Depok. Jangan lupa untuk sobat Disdik semuanya untuk selalu melihat, menengok, like, subscribe dan komen terkait dengan kegiatan podcast di Kota Depok. Mudah-mudahan kegiatan ini juga akan terus memajukan pendidikan di Kota Depok, khususnya sekali lagi pada saat kita bulan Ramadan, agar bagaimana kita juga meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa.
Demikian prediksi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.